Salam teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar CIO atau Search Engine Optimization, melanjutkan yang kemarin tentang apa itu SEO, dan sekarang kita membahas 4 penghasilan uang dari internet yang membutuhkan SEO ya. Oke. Yang mau slide-nya teman-teman bisa di-download, linknya kami siapkan di deskripsi. Langsung saja kita pada materinya. Yang kedua yaitu tujuan dari pembuatan konten ini. Yang pertama, supaya mampu menentukan pekerjaan di internet yang menghasilkan uang dan membuat perencanaan sederhana supaya teman-teman nanti setelah tahu potensi diri dan langsung membuat perencanaan sederhana sebelum kita mengeksekusi membuat konten atau membuat blog, website ataupun channel YouTube. Oke. Itu untuk tujuannya. Dan selanjutnya materi yang dibahas yaitu pertama pekerjaan, target SEO konten, lalu ada resiko dari pendapatan uang di internet, yang keempat ada membangun perencanaan, dan yang kelima hal apa yang perlu disiapkan ketika kita sudah mau memulai mencari uang di internet. Oke. Selanjutnya di sini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi penghasilan di internet itu sangat luas dalam segala bidang, tetapi supaya lebih spesifik pembahasannya kita di sini hanya membuat 4 saja ya. Yang pertama ada blog, yang kedua ada YouTube, yang ketiga ada afiliasi, dan yang keempat ada e-commerce. Untuk blog itu banyak rekan untuk menghasilkan uangnya di bidang periklanan, ada AdSense, ada AdNow, ada AdPixo. Itu nanti Anda akan dibayar berdasarkan tayang atau klik ya. Tetapi yang menjadi goal atau yang menjadi penghasilan besar itu berdasarkan dari klik dari setiap iklan yang ditayangkan dari blog atau di website Anda, seperti itu. Yang kedua ada YouTube ya. YouTube itu merupakan produk Google, maka mitranya adalah AdSense. Tetapi untuk pembuatannya nanti teman-teman selain dari AdSense juga bisa mendapatkan pengiklan secara langsung seperti dari endorsement atau dari afiliasi. Yang ini juga YouTube dari klik dan tayang ya. Setelah nanti teman-teman iklannya tayang ataupun diklik dan nanti akan dibayar. Kedepannya nanti kita akan bahas insya Allah tentang perhitungan AdSense dan bagaimana AdSense itu bisa dibayarkan kepada publisher atau penerbit iklan. Selanjutnya yang ketiga ada afiliasi ya. Kalau afiliasi itu perbedaannya, kalau YouTube itu hanya menayangkan saja walaupun tidak diklik tapi tetap dibayar. Tapi untuk afiliasi itu harus ada closing ya, atau di akhirnya itu harus ada transaksi. Jadi Lazada membuat iklan atau Amazon membuat iklan di blog kita, banner ataupun gambar-gambar ataupun iklan teks. Nanti ketika diklik dan si pembeli itu melakukan transaksi, ketika sudah melakukan transaksi maka mendapatkan komisi dari Lazada atau Amazon atau badan lain-lain, dan nanti kita akan dibayar langsung ke rekening ataupun ke via pembayaran yang sudah disediakan dari setiap platform. Dan yang keempat ada e-commerce ya, atau all shop, bisa marketplace. Kalau all shop bisa dikategorikan seperti toko online, kalau marketplace bisa dikategorikan seperti pasar ya, atau seperti Bukalapak, seperti Lazada ataupun sejenisnya. Nanti ini pure kita akan mendapatkan penghasilan dari transaksi, dan tentunya kita harus mempunyai produk ya. Selain dari itu, dari yang ketiga ada blog, YouTube, afiliasi. Kita tidak usah membuat produk tapi kita fokus membuat konten. Tetapi kalau di e-commerce kita harus membuat produk. Itu gambaran secara umum. Di sini sukses semua tergantung potensi dan pilihan kita. Jadi nanti setelah kita tahu bagaimana potensi kita harus menentukan apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita gunakan atau yang kita bangun. Selanjutnya, bagaimanakah si uang itu bisa masuk ke dalam rekening kita atau bisa masuk ke dalam penghasilan internet kita. Yang pertama ada aktivitas online. Itu bisa menonton, bisa membaca, bisa melihat atau bisa mendengarkan. Apapun itu konten yang diakses dari internet, semua itu harus dikonversikan menjadi traffic ya, atau menjadi pengunjung ke dalam blog kita, pengunjung ke dalam website kita, pengunjung ke dalam YouTube kita. Itu bisa disebut dengan traffic ya. Jadi berapa banyak pengunjung yang masuk dari lalu lintas internet ke dalam blog atau platform yang kita bangun atau yang kita gunakan.
nanti setelah mereka masuk ke dalam platform yang kita buat, katakanlah berkunjung ke blog, berkunjung ke YouTube, barulah bisa dikonversikan menjadi uang selama syarat dan ketentuan itu bisa diikuti oleh kita ya. Nanti kita juga akan bahas ketentuan YouTube apa saja, pelanggaran YouTube apa saja, dan beberapa nanti aturan-aturan AdSense yang akan kita bahas ke depannya. Selanjutnya di sini ada quotes ya, salah satu faktor besar penghasilan tergantung dari besar traffic. Memang traffic besar tidak selalu penghasilannya besar, tetapi traffic yang besar itu salah satu faktor atau mendorong penghasilannya lebih besar. Jadi kita fokus untuk mendatangkan pengunjung ke dalam platform yang kita bangun, baik dengan iklan ataupun secara organik. Oke, selanjutnya di sini kita akan lihat contoh dari AdSense ya, dari website admin, yaitu website templatekita.com. Ini dibuat sekitar 2 bulan ya, atau 2 bulan lebih yang lalu, dan sudah di ACC untuk AdSense-nya ya. Dan inilah beberapa contoh iklan dari blog admin. Di sini ada iklan feed ya. Jadi iklan feed itu iklan yang berada di antara sela-sela atau di antara daftar list dari artikel sebuah blog. Dan selanjutnya di sini ada iklan display ya. Jadi iklan display itu iklan yang tampil di segala aspek atau di segala posisi, bisa di top atau di atas, atau bisa di bawah, atau bisa di pinggir. Ini namanya iklan display. Nanti kita akan contohkan bagaimana settingannya hingga iklan display itu bisa menghasilkan uang. Dan yang ini ada contoh iklan pop-up ya. Jadi iklan pop-up itu iklan yang tampil ketika kita keluar dari satu halaman dan tampillah sebuah iklan. Ini biasanya langsung disetting oleh Google ya. Karena ada juga yang disetting langsung, yang disetting manual maksud saya, tapi kadang-kadang itu menjadi suatu pelanggaran dan AdSense kita bisa di-ban ya. Nanti kita akan bahas pada pelanggaran-pelanggaran AdSense. Selanjutnya di sini masih iklan display, tapi di sini iklannya di sidebar di sebelah kanan. Dan nanti teman-teman juga kalau melihat blog-blog portal-portal berita itu luar biasa iklannya, sangat mengganggu sekali, dan itu iklan AdSense. Entah bagaimana mereka bisa lolos, tapi di dalam ketentuan TOS itu bisa menjadi pelanggaran jika memang menghalangi atau mempersulit orang untuk membaca, seperti itu. Selanjutnya ini iklan yang di dalam artikel ya. Jadi semua iklan oleh AdSense itu disediakan di atas, bawah, bahkan ada di dalam artikel. Selanjutnya ada ancaman ya. Ancaman dari penghasilan di internet itu lumayan berpotensial karena memang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Yang pertama ada kompetitor. Jadi kompetitor itu saingan kita ya. Contoh kita, jika topik kita jual beli atau all shop atau toko online, berarti saingan kita tidak jauh-jauh dari sana. Ada unicorn, ada toko online, ada startup, juga banyak lainnya lah. Dan yang kedua ada hacker ya, atau cracker, mereka yang melakukan pencurian atau peretasan ataupun melakukan injek seperti yang terjadi di website WordPress, ataupun melakukan pencurian data seperti yang terjadi di beberapa website besar ya. Dan itu terjadi juga di Tokopedia. Nanti kita akan lihat bagaimana Tokopedia diserang ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada banned atau suspend ya. Ini biasanya yang dialami oleh publisher ya, seperti publisher AdSense, karena ada beberapa aturan yang mereka langgar ya, seperti diklik secara disengaja atau penggiringan opini, penggiringan pengunjung untuk mengklik iklan. Itu nanti kita akan bahas di pelanggaran-pelanggaran AdSense. Selanjutnya inilah contoh kompetitor ya. Kompetitor itu pada dasarnya semakin sedikit kata yang kita masukkan, maka kompetitornya semakin besar. Di sini bisa kita lihat ada keyword 2 kata ya, hanya jual handphone saja. Untuk kita jual handphone ini sekitar 128 juta yang mencari tentang jual handphone dengan hasil yang begitu besar ini di 0,52 detik ya. Maka ranking 1 yaitu kompetitor jika Anda ingin berjualan, yaitu pengiklan ya di JD ID smartphone ya. Inilah
ranking pertama atau yang masuk di halaman pertama, yaitu mereka pengusaha ataupun website yang menggunakan iklan AdWords. Ini jasa iklan dari Google. Selanjutnya yang kedua ada jual handphone ya, masih dengan 2 kata setelah iklan. Dan karena saya posisi di sana ketika meriset itu berada di Bogor, maka di sini sekitar toko-toko lokal yang disuguhkan. Jadi posisi pertama iklan, yang kedua adalah toko-toko lokal, dan disertakan dengan maps-nya luar biasanya. Jadi ketika orang mencari sesuatu pun Google akan menyuguhkan tempat lokasi terdekat mereka, seperti itu. Oke, selanjutnya kompetitor masih dengan jual handphone, yang masuk itu adalah marketplace ya, yaitu tokopedia.com, juga ada Allshop, laku6.com. Ini sejenis toko online mungkin ya, dan mungkin atau bisa sejenis marketplace juga. Dan yang ketiga ada marketplace ya, kalau misalkan Anda berjualan secara manual atau membuat dari awal, ini kompetitor-kompetitor yang akan Anda lawan ya, supaya masuk di halaman 1 dan terjadi penjualan. Selanjutnya inilah kasus dari Tokopedia yang diserang atau dibobol setidaknya 15 juta data akun pengguna Tokopedia dan dijual di dark web pada Maret lalu ya. Ini sumbernya dari tirto.id ya. Ini di tanggalnya tanggal 2 bulan 5 ya tahun 2020, berarti baru-baru ini ya, sekitar beberapa bulan ke belakang lah. Ini di publish di tirto.id, teman-teman bisa langsung lihat saja untuk informasi lebih lengkapnya ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, dan di sini ancaman selanjutnya kalau Anda mencari uang di internet, yaitu tentang akun yang bermasalah. Dan kebetulan di sini ada perbaikan, Anda harus memperbaiki beberapa hal agar dapat menggunakan AdSense, seperti misalkan pelanggaran double pendaftaran, ataupun ada klik yang tidak wajar, ataupun ada beberapa iklan yang disengaja diklik oleh beberapa orang secara beruntun. Itu bisa masuk pelanggaran, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, itulah beberapa poin gambaran secara mendasar. Dan untuk melakukan penyusunan perencanaan konten, admin sudah buatkan grafik ya, seperti ini. Pertama yaitu kita harus memilih topik ya, dan diusahakan topik itu harus dengan sesuai passion Anda. Artinya jika Anda berkecimpung di bidang desain grafis, maka itulah yang dibuat. Jangan membuat topik atau membuat media yang di luar dari penguasaan Anda. Bagaimanakah cara merisetnya? Meriset sederhana seperti ini di Google ya. Anda bisa masukkan, misalkan Anda seorang fotografer ya, berarti Anda tinggal tulis saja fotografer. Nah, di sini kalau Anda mau berjualan atau berjualan jasa, menawarkan jasa, berarti ini adalah HD fotografer, ini ada wedding fotografer, Zoro fotografer juga. Ini adalah saingan-saingan Anda, yaitu untuk jika Anda ingin menjadi seorang fotografer atau menyediakan jasa dari fotografer. Tapi kalau misalkan Anda ingin di konten ya, maka di sini ada ID Wikipedia ya. Risetnya Anda harus mencari informasi-informasi seputar fotografer, baik itu tentang pengambilan gambar atau seputar kamera, apapun lah yang bisa berhubungan dengan fotografer, dan dibuat menjadi sebuah artikel ataupun menjadi sebuah video seperti ini. Dan ini adalah saingan-saingan Anda ya, kalau Anda ingin menjadi seorang fotografer. Ini masih banyak sekali, fotografer.net, pengertian fotografer dan fotografi, dan bahkan ini adalah topik-topik yang harus Anda bahas ya. Profesi fotografer, tugas fotografer, sebuah konten atau sebuah rekomendasi dalam pembahasan fotografer itu sendiri.
Jadi ini hanya riset sederhana saja, gambaran sederhana jika Anda menentukan sebuah salah satu topik untuk mengembangkannya, baik itu secara penjualan jasa, barang, ataupun pembuatan konten, baik itu artikel ataupun video ya. Oke. Itu cara meriset topik secara sederhana supaya Anda melihat medan yang akan Anda geluti ya. Dan selanjutnya setelah Anda melakukan memilih topik, lakukan riset hal seperti tadi, dan Anda juga bisa menggunakan fitur ya untuk melihat riset kompetitor di sini di Alexa ya. Caranya teman-teman tinggal buka saja. Di sini ada alexa.com/site info ya. Nah, kebetulan tinggal tulis saja. Kita coba di sini adalah website teman saya, yaitu judulnya Dimensi Bahasa Inggris ya. dimensibahasainggris.com, kita analisa, dan di sini ada beberapa yang data tersedia atau disediakan. Pertama ada peluang ya, peluang opportunity breakdown ya, Di sini ada 40 gap ke keyword yang bisa dikembangkan. Karena ini versi trialnya, maka tidak bisa keluar datanya. Tapi nanti setelah kita memutuskan, kita akan gunakan tool-tool lain selain dari Alexa ini. Dan ini adalah blog-blog atau kompetitor kita, atau blog-blog yang sama ya, seperti dimensibahasainggris.com, ada itapuhi.com, ada bahasa Inggris SMP dan lain-lain lah. Lalu ada English dan lain-lain, juga ada jagoan bahasa Inggris. Inilah kompetitor kita ya. Dan ke bawah juga ada beberapa riset ya, hasilnya itu yang ada di Dimensi Bahasa Inggris. Inilah yang paling banyak dicari orang ya, atau top keyword, simple past tense. Inilah topik-topik yang ada di website. Maka Anda jika ingin melakukan research, tinggal digunakan saja, masukkan saja dari website Anda ya, atau website orang lain yang menjadi kompetitor Anda. Bisa dilihat isinya apa saja. Dan biasanya di sini juga sekitar 90 hari terakhir ya, posisinya 414.147 untuk posisi global di internet sedunia ya. Sedangkan untuk rata-rata pembacaannya sekitar 2 menit. Jadi orang masuk ke website itu hanya sekitar 2 menit untuk membaca dan keluar kembali. Dan di sini juga ada ya, ada peluang-peluang kata kunci yang bisa digunakan. Artinya contoh review, contoh analytical exposition, dan ini yang menjadi rekomendasi dari Alexa untuk mengembangkan topik-topik yang ada di blog yang ada di Dimensi Bahasa Inggris, seperti itu. Jika Anda tidak mau ribet, Anda bisa menggunakan di sini ada extension ya, extension Alexa Traffic Rank. Tinggal tulis saja di sini Alexa Chrome extension, nanti tinggal diinstal. Ya, seperti ini, tinggal diinstal. Karena saya sudah diinstal, teman-teman kalau sudah diinstal nanti tinggal diikuti saja. Dan ada tombol di sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada data tersedia ya. Secara global itu 414.000, sedangkan secara spesifik di Indonesia itu 7.729. Sedangkan blog admin yang baru 2 bulan ini urutannya di 1 juta ya, 1.070.000 lah. Ini karena masih baru. Untuk di Indonesia urutan di 16.000 sekian. Ini dari hasil analisa Alexa, lumayan lah untuk gambaran. Oke, itu caranya. Jadi teman-teman untuk berkecimpung di dunia internet, silahkan tentukan dulu passion Anda, lalu lakukan riset di fitur Google secara sederhana. Bila perlu lakukan Alexa ya, seperti hal yang tadi. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa memilih media yang memang harus cocok dengan kemampuan dan kesukaan Anda. Bila Anda suka video, berarti mainnya di YouTube. Bila Anda suka artikel, mainnya di blog atau di website. Ataupun Anda suka bidang-bidang yang lain, bentuk-bentuk yang lain, misalkan di gambar, berarti mainnya di sosial media, di IG dan lain-lain seperti itu. Disesuaikan dengan passion Anda, kesukaan Anda, dan kemampuan Anda secara spesifik ya. Oke.
Itu untuk menyusun perencanaan konten. Dan selanjutnya di sini ada persiapan eksekusi ya konten SEO. Karena terlalu luas untuk pembahasan, kita akan buat 2 poin saja ya. Yang pertama yaitu membangun blog, dan yang kedua adalah membangun channel YouTube supaya tidak terlalu ribet. Yang pertama, blog itu apa saja yang harus disiapkan? Pertama ada domain, Anda bisa membelinya atau menyewanya juga bisa di beberapa profile, nanti beberapa penyedia layanan hosting. Dan yang kedua juga ada hosting ya. Hosting itu untuk opsional, tapi kalau Anda menggunakan Blogspot tidak perlu menggunakan hosting. Nanti kita bahas kelebihan dan kekurangan blog dengan WordPress ya, Blogspot dengan WordPress. Ini akan lebih spesifik kembali, tapi secara umum kita membutuhkan ini. Selanjutnya ketiga adalah akun AdSense. Yang keempat ada template, dan yang kelima ini yang terberat yaitu adalah konten. Jadi nomor 1 dari 4 itu harus sudah disiapkan, sedangkan nomor 5 itu bisa berjalan dan perjalanannya lumayan lama sekali ya. Tapi tidak apa-apa karena kita di sini bersifatnya investasi. Selanjutnya yang kedua itu ada YouTube ya. Kalau YouTube kita tidak menggunakan domain, tidak menggunakan hosting, tapi kita lebih ke brand saja, pembangunan. Seperti logo, akun AdSense nanti akan disediakan oleh YouTube setelah mencapai limit ya, yaitu 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Yang kita perlukan juga bumper, background, lower jika itu diperlukan. Ini harus original atau yang free royalty supaya kita tidak mendapatkan teguran hak cipta. Dan yang kelima yaitu adalah konten, yaitu video-video YouTube-nya. Oke, catatan kebutuhan bisa fleksibel tergantung bagaimana konsep kontennya itu sendiri. Nanti di lapangan kita bisa buatkan rencananya apa yang harus kita siapkan. Oke, terima kasih sudah berkunjung di sini. Konten kreatornya Rumah Tutorial dan kredit image admin menggunakan dari Prepik, bisa dilihat untuk lisensi kreditnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan slide-nya. Silahkan bisa di-download di deskripsi, nanti admin akan di-uploadkan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.